kasus dugaan pemerasan dan TPPU yang dilaporkan oleh dokter kecantikan Reza Gladys terhadap Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki semakin berbuntut panjang. Ya, seperti diketahui, saat ini kasus tersebut masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, hingga kini publik masih bertanya-tanya siapakah yang benar dan siapakah yang salah dalam perseteruan Nikita Mirzani versus Reza Gladys itu. Pasalnya, kedua kubu mengaku memiliki bukti yang kuat untuk saling membantah. Pro dan kontra terhadap kubu Nikita Mirzani dan Reza Gladys yang mewarnai sosial media juga cukup menarik perhatian. Ya, sebagian netizen ada yang menilai jika Nikita Mirzani akan kalah melawan Reza Gladys. Pasalnya, beberapa permohonan Nikita Mirzani, seperti penangguhan penahanan, eksepsi hingga permohonan pemutaran bukti rekaman telah ditolak mentah-mentah oleh hakim. Namun, ada pula yang menilai Reza Gladys yang akan kalah lantaran rumor dugaan suap yang dilakukan oleh Reza Gladys terhadap aparat hukum. Dalam kesempatan ini, Cumi Top 5 akan membahas terkait beberapa tanda yang dinilai menjadi tanda kekalahan Nikita Mirzani. Dan untuk mengetahui itu semua, maka inilah 5 tanda kekalahan Nikita Mirzani lawan Reza Gladys versi Cumi Top 5. Beberapa waktu lalu, tepatnya usai menjalani agenda pemeriksaan pertama dalam kasus dugaan pemerasan dan TPPU terhadap Reza Gladys, Nikita Mirzani diketahui mengunggah sebuah surat pernyataan yang ditulis oleh putrinya Laura Mezani di akun Instagram miliknya. Dalam surat tersebut, Laura meminta agar polisi tak menahan ibunya lantaran Nikita Mirzani diketahui berstatus single parent atau orang tua tunggal. Sehingga bila Nikita ditahan, maka tidak ada yang akan membiayai dirinya dan kedua adiknya. Maka dengan ini selaku anak kandung dari tersangka Nikita Mirzani, mengajukan permohonan untuk tidak dilakukan penahanan atas ibu kandung saya, dikarenakan ibu saya adalah seorang single parent, dan satu-satunya yang mencari nafkah dan membiayai kehidupan saya dan kedua adik saya yang belum dewasa dan belum mampu mencari nafkah sendiri. Dengan ini, saya menyampaikan dari lubuk hati saya yang paling dalam, memohon kepada Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya untuk mengabulkan permohonan saya. Namun, sayangnya permohonan penangguhan penahanan yang ditulis tangan langsung oleh Laura pada 17 Februari 2025 itu tidak dikabulkan alias ditolak. Sehingga Nikita Mirzani akan terus menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Nikita Mirzani diketahui sempat mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Sayangnya lagi-lagi JPU dan hakim menolak eksepsi yang diajukan oleh Nikita Mirzani. Namun, Nikita Mirzani menanggapi dengan santai keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak eksepsi atau nota keberatannya. Diketahui, penolakan itu terkait kasus dugaan pemerasan dan TPPU terhadap Reza Gladys dalam sidang putusan sela yang digelar Kamis 17 Juli 2025. Memang biasanya putusan sela itu pasti ditolak, 99% pasti ditolak gitu kan, tapi nggak apa-apa. Sementara Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita Mirzani, tampak memberikan alasan penolakan majelis hakim terhadap eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh kliennya. 11 eksepsi yang kami ajukan, 10 menurut majelis hakim itu masuk dalam pokok perkara. Artinya harus bisa dibuktikan terlebih dahulu tentang apa yang ada dalam eksepsi kami dalam sidang pokok perkara. Artinya sidang pokok perkara itu adalah sidang memeriksa bukti, memeriksa saksi-saksi. Jadi dari 11, 10 semuanya masuk dalam pokok perkara. Sehingga sidang dilanjutkan untuk proses pemeriksaan saksi dan bukti pada sidang berikutnya hari Kamis depan. Satu eksepsi kami itu
tidak ditolak juga dengan alasan tidak ada kewajiban dari hakim untuk menunda perkara pidananya. Jadi dari 11 terkait pokok perkara, yang satu eksepsi saya tidak dapat ditolak juga dengan alasan tidak ada kewajiban hakim untuk menunda perkara pidana walaupun ada perkara perdata. Di sisi lain, Surya Batubara, tim kuasa hukum Reza Gladys menyatakan jika pihaknya telah menduga putusan hakim akan berbunyi demikian. Telah dibacakan oleh majelis hakim dan majelis hakim memutuskan menolak eksepsi dari pihak terdakwa. Ini memang sudah kami duga dari semula, karena eksepsinya itu lebih banyak masuk ke pokok perkaranya. Jadi memang secara umum kami bisa melihat selama ini pasti ditolak, tapi kan kita tidak bisa menyatakan itu kecuali majelis hakim. Nikita Mirzani diketahui sempat meminta hakim memutar bukti rekaman suara diduga Reza Gladys menyuap hakim dan jaksa. Seperti diketahui, permohonan Nikita Mirzani itu dilakukan sebanyak 2 kali. Namun, 2 kali juga hakim tegas menolak permohonan Nikita Mirzani tersebut. Izinkan saya memutar suara rekaman ini yang mulia. Jadi sebagaimana kita sampaikan ya. Karena kalau sebentar ya. Sebagaimana sudah kita sampaikan oleh majelis hakim sejak awal persidangan, manakala ada transaksional dalam perkara ini, baik itu melibatkan orang dalam maupun orang luar, silakan secepatnya dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Dan saudara untuk kali ini juga mau menyampaikan, majelis sudah menyampaikan, silakan disampaikan oleh saudara kepada yang berwajib. Biar secepatnya ditangani, tidak berlama-lama, kan begitu. Kita juga pengen perkara ini clear, dilihat orang, tidak ada praduga. Silakan secepatnya dilaporkan ke pihak yang berwajib. Begitu ya. izin bicara yang mulia. Cukup begitu ya. Kalau berkenaan dengan pembacaan ini, majelis sudah. Izin bicara yang mulia. Percuma lapor polisi yang mulia, pasti ditanganinya lama. Kecuali saya yang dilaporin. Jadi cukup ya, silakan duduk di samping penasihat hukum. Beri saya waktu untuk memutarkan rekaman. Tidak ada kesempatan. Penasihat hukum tolong diam ya. Izinkan saya memutar rekaman yang mulia. Sekali lagi saya perintahkan untuk duduk di samping penasihat hukum. Sekali lagi saya perintahkan untuk duduk di samping penasihat hukum. Jadi tidak boleh diputarkan yang mulia. Silakan duduk di samping penasihat hukum. Segala sesuatunya ada waktunya. Nanti pembuktian dari saudara juga ada. Silakan duduk di samping penasihat hukum. Baik, kalau begitu nanti saya akan memutarkan sendiri yang mulia. Terima kasih. Buntut penolakan hakim atas permohonannya, diketahui pada 8 Agustus 2025, Nikita Mirzani akhirnya secara resmi melaporkan dugaan suap aparat penegak hukum ke KPK. Dalam persidangan kasus dugaan pemerasan dan TPPU terhadap Reza Gladys yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 7 Agustus 2025,
Nikita Mirzani sempat memohon dan memelas sambil menangis kepada Hakim Yang Mulia untuk sidang tetap dilanjutkan. Namun sayangnya Hakim tegas mengakhiri sidang tersebut dan menyuruh Nikita Mirzani untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit. Sebagai informasi, dalam kesempatan tersebut, Nikita Mirzani memang mengaku sedang tidak sehat dan direkomendasikan untuk melakukan perawatan intensif di rumah sakit. Yang mulia, mohon izin yang mulia. Tolong diperhatikan dulu ya. Diam dulu ya. Jadi demikian penetapan pentingnya terhadap saksi tadi ya yang sudah disumpah. Kalau memungkinkan bisa disuruh hadir biar kita kasih tahu. Silakan saksi-saksi. Dihadirkan saksi-saksi yang sudah disumpah tadi disuruh masuk biar kita kasih tahu. Jadi kita sampaikan terdakwa yang hak saudara untuk bertanya kepada saksi dokter sebentar. Kesehatan itu sangat berharga. Jadi majelis tidak mau menunda-nunda, majelis nanti disalahkan. Silakan saksi. Hak saudara tetap diberikan. Jadi begitu ya, nanti tolong penuntut umum disampaikan saksinya ya untuk hadir lagi pada hari Kamis tanggal 12. Beberapa upaya Nikita Mirzani untuk membela dirinya dan mendapatkan keringanan dalam kasus dugaan pemerasan dan TPPU terhadap Reza Gladys telah dilakukan namun berakhir nihil. Hal tersebut tentu membuat Nikita Mirzani masih tetap ditahan dan akan terus menjalani persidangan hingga tahap akhir. Entah menang atau kalah dalam kasus versus Reza Gladys tersebut, namun jika dilihat dari tanda-tanda yang telah diamati sebelumnya, netizen tampak melihat Nikita Mirzani akan terjerat pidana, meski belakangan ini isu dugaan Reza Gladys menyuap aparat penegak hukum tengah mencuat. Kami sudah ingatkan berulang kali, tolong supaya kuasa hukum Nikita Mirzani mengingatkan Nikitanya. Jangan arogansi di persidangan, jangan sombong, jangan angkuh. Akibatnya kasihan dia. Dia nggak tahu apa yang dilakukannya, akibatnya. Kalau terbukti nanti bersalah dilakukan oleh majelis hakim, maka hukum akan tinggi. Puluhan tahun kami dari profesi advokat ini, baru sekali ini terdakwa membentak-bentak hakim. Ini luar biasa ini memang. Arogansi seorang terdakwa yang merasa dirinya paling hebat. Hakim dibentak-bentak, jaksa dibentak-bentak. Ini pengadilan. Kami sudah ingatkan berulang kali. Ini pengadilan yang mulia. Kenapa kita sebut yang mulia? Karena hakim itu perwakilan Tuhan. Dengan nama Tuhan yang Maha Esa, dia memutuskannya. Jadi kalau dia coba membentak-bentak hakim, menikmatilah nanti hukumannya bagaimana. Nikita Mirzani itu sampai saat ini tuh
belum divonis bersalah, jadi hormati dia sebagai manusia yang bebas. Kalau dia mau dipasangkan rompi, pasangkan pada tempatnya, jadi jangan pada ruangan-ruangan yang masih steril. Jadi, dan dia juga tidak mungkin akan melarikan diri, dia seorang ibu, dia dikenal. Tapi kalau berlebihan juga tidak baik. Jadi makanya saya bilang, ini ruang steril setelah pintu silakan dilakukan. Hanya itu aja perdebatannya. Kalau yang lain-lain itu masih dalam koridor yang benar, masih dalam koridor proses hukum, dan itu masih di bawah kendali majelis hakim. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.